Selamat pagi. Pagi. Kota Batu ini bukan hanya sebuah tempat atau daerah, tapi juga rumah, sebuah kota yang memiliki potensi yang luar biasa, terutama potensi alamnya, kemudian sumber daya alamnya dari pertanian dan peternakan, juga pariwisatanya, dan tak kalah penting adalah keramahan orang-orangnya. Untuk itulah Kota Batu sangat layak disebut sebagai kota wisata Batu. Kalau kita ngomongin pariwisata, pasti tren akan terus berubah. Untuk itu kita harus terus berkembang dan mempunyai ide-ide kreatif. Tapi kalau kita terus mengikuti tren yang ada, jadinya akan terus membangun, sehingga itu akan berpotensi merusak alam. Untuk itu saya memiliki gagasan bahwa wisata di Kota Batu ini harus punya fokus tujuan. Menurut saya yang pas, yang cocok untuk pariwisata di Kota Wisata Batu ini adalah sport tourism. Karena kita sudah memiliki bekal, yaitu potensi alam yang baik, udara yang sejuk, dan ditambah lagi sebenarnya di Kota Batu ini sudah memiliki olahraga wisata yang berkembang seperti para layang, downhill, trail wisata. Itu tinggal kita kemas dengan event-event luar biasa dengan promosi yang baik, sehingga terbentuk stigma bahwa di Batu ini cocok untuk sport tourism. Tentu saja ketika saya menjadi Ketua PSSI di Kota Batu ini, saya sering mengadakan kegiatan olahraga khususnya sepak bola, dan di situ antusiasme masyarakat cukup tinggi, sehingga ekonomi rakyat pun berputar ketika ada kegiatan-kegiatan olahraga. Dan menurut saya nggak akan mengesampingkan kesenian atau yang lain, karena justru itu akan membuat panggung sendiri untuk mereka. Contohnya ketika kita lihatlah event-event olahraga nasional, internasional, bahkan kayak kemarin SEA Games itu yang menjadi tampil pembukaan dan penutupan, itu kan banyak seniman-seniman yang dilibatkan. Bukan cuma artis-artis populer saja, tetapi juga seniman-seniman tradisional. Justru dengan kita fokus pada sport tourism, itu kita akan membuka banyak panggung baru untuk seniman-seniman tradisional. Salam sepak bola tradisi. Target prestasi jadi juara hari ini itu menurut saya target yang cukup dangkal. Memang jadi juara itu penting dan membanggakan, tapi tujuan akhirnya untuk saya pribadi bukan itu. Lebih bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia sepak bola yang ada di Kota Batu ini lebih baik lagi, lebih bisa mengikuti standar yang sekarang ada di nasional. Bagaimana seorang anak yang hidup sederhana bisa terangkat ekonominya melalui sepak bola, itu sudah prestasi yang membanggakan buat saya. Kota Wisata Batu ini kan terbilang masih baru ya menjadi kota. Tentu saja tantangan terbesarnya adalah fasilitas, di mana kita tidak punya sport center dan lapangan juga masih sangat terbatas. Tapi saya pribadi tidak tinggal diam, saya bekerja sama dan meminta pada desa-desa untuk menyediakan fasilitas lapangan yang baik. Walaupun awalnya memang mungkin sulit karena belum tahu dampaknya, tapi dengan kita terus mengadakan kegiatan-kegiatan sepak bola di desa-desa itu akan terlihat bahwa antusiasme masyarakatnya, kemudian dampak ekonomi dari sekitarnya. Saya yakin banyak yang desa-desa yang juga ingin membenahi fasilitas lapangan olahraganya. Kemudian yang kedua ini tantangan yang besar adalah gimana kita menyatukan visi dari individu-individu sepak bola yang ada di Kota Batu untuk bersama-sama bangkit. Terakhir ini kita lihat kan pertandingan melawan Argentina, di mana postur atlet-atlet kita di timnas Indonesia ini sudah cukup tinggi, cukup bisa setara dengan timnas Argentina. Inilah yang menjadi challenge saya ke depannya, bagaimana kita juga memiliki atlet-atlet dengan postur yang ideal, postur yang bisa setara di tingkat internasional. Dan tentu saja ini kita harus berkolaborasi mungkin dengan dinas pendidikan atau dinas kesehatan, supaya gizi-gizi dari anak-anak di Kota Wisata Batu ini juga turut diperhatikan.
Pada dasarnya di Kota Wisata Batu ini pertanian dan pariwisata itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Soalnya wisatawan itu datang kebanyakan dari kota-kota besar dan mereka ingin rehat sejenak dari keramaian kota, dan di Kota Wisata Batu ini karena memiliki hamparan hijau yang luas sehingga menjadi sasaran pariwisata gitu. Jadi memang benar-benar tidak bisa dipisahkan, dan untuk itu perlu ada aturan-aturan khusus yang diterapkan supaya pertanian ini tidak hilang walaupun pariwisata terus meningkat. Ketegasan soal lahan hijau itu pasti, tapi yang lebih penting adalah bagaimana pertanian itu bisa dirasakan dampaknya secara signifikan oleh masyarakat, sehingga masyarakat itu yang punya lahan hijau tidak tergiur untuk menjual tanahnya karena ya memang masih sangat produktif dan masih laku gitu. Saya berpikiran yang mempunyai cita-cita yang mungkin agak ambisius adalah Kota Wisata Batu ini bisa menjadi kota yang berdikari, dalam artian bisa menghidupi kebutuhan industri yang ada di kotanya. Misalkan ketika kita bicara industri pariwisata, kita ngomongin hotel, restoran, kafe, itu mereka mengambil bahan-bahannya untuk memasaknya ya dari pertanian atau peternakan sekitar. Kemudian kalau kita secara spesifik ngomongin hotel, biasanya butuh sabun atau lotion, itu mengambil dari olahan-olahan yang ada di sekitar, dari susu atau dari bunga yang diproduksi sendiri oleh home industry yang ada di Kota Batu, kemudian dimasukkan ke hotel-hotel. Atau juga kalau kita ngomongin kafe, restoran yang sekarang menjamur, ada banyak kan memakai kopi susu kekinian, itu susunya diambil sendiri dari peternak yang ada di Kota Batu, seperti itu. Untuk mendorong ini tentu saja kita perlu kebijakan yang mungkin agak ekstrim dan agak di luar dari biasa. Saya berpikir mungkin mengurangi pajak daripada industri-industri pariwisata yang 80% atau 85% menggunakan produk dari batu dengan karyawannya 100%, itu pajaknya dikurangi. Hal-hal semacam ini mungkin bisa mendorong agar industri pariwisata ini juga bergerak untuk menghidupi masyarakat sekitar, terutama pertanian dan peternakan yang ada di Kota Batu. Segala harapan ini membutuhkan kerjasama dari berbagai sektor, baik dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan semangat gotong royong dan komitmen bersama, Kota Batu bisa menjadi contoh yang memberikan inspirasi dalam mencapai kemajuan yang berkelanjutan, menjadikan kota ini tempat yang nyaman, sejahtera, dan ramah lingkungan untuk semua penduduknya. Saya Ganis Rumpoko, warga Kota Batu.